Oke, jadi pembahasan kita kali ini kita akan mendiskusikan ya, membahas mengenai stack ya. Stack ini sebetulnya kebalikan dari queue. Kalau queue kemarin kita menganut asas FIFO ya, first in first out. Sedangkan kalau stack ini dia menganut asas LIFO, last in first out. Gitu ya. Jadi yang masuk terakhir itu nanti yang akan dilayani lebih awal. Seperti itu. Mungkin Anda pernah berpikir kenapa kita harus menggunakan stack gitu kan ya. Kalau kita asumsikan, kita analogikan di kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya jarang ya antrian yang mana yang masuk terakhir itu akan diproses lebih awal. Ada nggak kira-kira analogi antrian yang mana yang masuk terakhir itu bakal yang diproses lebih awal? Di kehidupan kita sehari-hari, kita masih belum belajar di kegunaan stack ya di komputer, di komputasi ya. Tapi coba Anda mungkin ada skenario ya, vaksin. Hah? Gimana, gimana? Sorry. Oh, kumpul buku tugas. Oke. Kalau bukunya dibalik, yang oke ya. Ya, mungkin gitu ya. Ngumpulin tugas ya. Mungkin waktu SMA atau sekolah dulu kita ngumpulin tugas, bukunya ditumpuk, terus yang paling terakhir itu bakal yang dinilai dulu. Ada kemungkinan seperti itu ya. Atau mungkin ada skenario yang lain yang di kehidupan kita sehari-hari ya. Yang mana yang datang terakhir itu yang akan di itu diprosesnya. Mungkin gini, yang datang terlambat itu nanti yang disuruh ngerjain tugas duluan, gitu ya. Yang datangnya terakhir itu yang nanti maju duluan, gitu ya. Atau yang datang terakhir biasanya itu nanti disuruh duduk di depan, karena biasanya kalau mahasiswa datang duluan di kelas itu duduk di belakang dulu, gitu ya. Kecuali mahasiswa yang rajin, langsung duduk depan. Tapi asumsinya mahasiswa itu lebih suka duduk di belakang, gitu kan. Nah, mungkin kayak gitu juga ya. Oke, ya, itu analogi stack ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi nanti kita coba lihat kegunaan stack itu sendiri di komputasi, di dalam struktur data structure itu seperti apa. Oke, ya ini yang lalu kita sudah membahas mengenai queue yang menganut asas first in first out, sedangkan kalau kita bicara stack ya, dia menganut last in first out. Nah, kita sebut sebagai stack. Dan stack ini ya, kalau kita menggunakan framework.NET ya, Anda bisa langsung meng-create sebuah tipe data stack ya. Nah, jadi stack ini juga semacam array ya. Semacam kayak queue juga kalau kita mau bikin stack di .NET ya. Jadi Anda cukup mendefinisikan ya stack dengan tipe data apa yang mau disimpan di variabel stack tersebut, gitu ya. Oke, dan ini contohnya kalau kita ingin meng-create sebuah variabel stack di .NET ya. Nah, jadi stack in ya, ini tipe datanya my stack sama dengan new stack int. Jadi kalau kita nanti mau ngepop ya, ngepop data dari stack itu, maka data yang akan kita dapatkan adalah data yang kita push terakhir. Seperti itu. Kebalikan dari queue ya, yang kita pop nanti berarti yang masuk pertama yang akan kita dapatkan ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan stack ya, jadi kalau kita mau mendapatkan data dari stack itu sendiri menggunakan pop ya, maka item yang kita dapat itu adalah item yang kita push terakhir kali. Nah, ini metodenya sama dengan metode yang ada di queue ya, ataupun metode di array ya. Jadi kita bisa menggunakan metode atau function push ya untuk memasukkan item dan pop untuk mendapatkan item yang terakhir. Atau kita bisa juga menggunakan pick ya, ini untuk melihat item yang terakhir ya, item terakhir. Kalau di sini berarti item yang terakhir, karena pick itu kan harusnya item yang kita dapat kalau kita ngepop gitu kan ya. Jadi kalau pick itu kita hanya melihat saja item terakhir itu tanpa harus menghilangkannya. Dan juga ada atribut yang lain yaitu count ya. Nah, count ini kita gunakan untuk menghitung berapa banyak item di dalam stack kita, seperti itu. Nah, ini kalau nanti Anda mau menerapkan stack di dalam pemrograman .NET ya, itu bisa menggunakan sintaks seperti berikut. Oke, ya ini seperti yang tadi saya jelaskan, tidak seperti queue ya. Kalau kita melihat contoh ya,
penerapan stack di kehidupan sehari-hari itu menjadi tidak umum ya. Karena ya biasanya kalau antrian itu yang diproses awal ya yang datang lebih awal gitu kan ya. Tapi kalau kita menggunakan stack itu di data structure ya untuk memproses sebuah perhitungan atau kalkulasi, itu fungsinya banyak. Salah satunya adalah untuk mengkonversi infix ke postfix. Nah, apa itu infix sama postfix? Intinya gini, kalau di komputer ya, kita gunakan kalkulator lah, kalkulator saja. Kalkulator itu kalau Anda melakukan perhitungan plus kali bagi ya tambah itu pasti ada aturannya, ordernya. Misalnya ada notasi atau ada operator ya. Kita bilang itu sebagai operator. Operator tambah, bagi, kurang, kali itu kita sebut sebagai operator matematika gitu ya. Biasanya kalau kita punya dua notasi, plus sama kali, berarti yang akan kita proses itu adalah yang kali terlebih dahulu, walaupun yang kali itu berada di belakang. Gitu kan ya. Nah, stack ini berguna saat kita contohnya ya, kita membuat sebuah kalkulator misalnya ya. Nah, kalkulator itu akan melakukan kalkulasi. Nah, kalkulasi itu bisa berjalan sesuai dengan aturan operasi matematika kalau kita menggunakan postfix notation. Nah, jadi sebetulnya yang Anda lihat ya, yang Anda lihat waktu Anda menuliskan equation matematika itu adalah dalam bentuk notasi infix. 1 ditambah 2 dikali 5, misalnya Anda punya apa namanya? Seperti ini ya. Anda punya perhitungan 2 ditambah 4 ya, dikali 5 dibagi 2. Ini adalah notasi infix. Notasi kita sebagai human membaca equation di matematika. Tapi kalau kita ingin menghitung equation seperti ini di komputer, maka komputer itu akan mengubah notasi infix ini ke dalam notasi postfix terlebih dahulu. Untuk mengubah dari notasi infix ke postfix ini, kita butuh yang namanya stack. Nah, mengapa kok harus kita ubah ke dalam bentuk postfix ya? Karena gini, komputer itu tidak seperti kita manusia ya. Kalau manusia bisa langsung melihat dengan mata kita, oh ternyata seperti ini ordernya, harus kita hitung dulu yang operatornya lebih kuat ya. Jadi operator kali sama bagi itu ordernya lebih tinggi daripada plus minus ya. Itu harusnya sudah Anda ketahui waktu Anda belajar matematika di SD ya. Kalau saya punya perhitungan seperti ini misalnya, ini kira-kira jawabannya berapa? Kadang bahwa mungkin Anda pernah lihat videonya siapa Mendikbud kita ya waktu diskusi sama Jerome Pauline gitu ya. Kalau nggak salah kan dia dikasih pertanyaan matematika ya, kejebak gitu ya dengan notasinya kan ya. Dikali nol, kalau ada dikali nol di belakangnya mesti jawabannya kan nol. Padahal kalau dihitung itu nggak nol jawabannya. Ya seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Itu misalnya kayak gini. Kita punya perhitungan seperti ini. Kira-kira jawabannya berapa ini? 12 ya. Nah, ada yang masih bingung 12 ini? Tahu ya? Nah, jadi 4 kali 5, 20 dibagi 2 dulu, terus baru kita tambahkan 2. Nah, ini adalah notasi infix ya. Infix notation. Nanti kalau kita mau kalau komputer ingin menghitung operasi matematika seperti ini, dia akan ubah ke dalam postfix notation dulu. Nah, stack ini bisa kita gunakan untuk mengkonversi infix ke postfix dan juga untuk mengkalkulasi notasi postfix. Jadi kalau komputer itu atau kalkulator itu menghitung notasi matematika seperti ini, yang pertama dia lakukan adalah mengubah notasi infix ke postfix. Setelah itu dari postfix itu dia lakukan kalkulasi. Baik menggunakan waktu kita mengkonversi infix ke postfix ataupun mengkalkulasikan notasi postfix, dua-duanya ini membutuhkan stack ya, seperti itu. Oke. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih notasi postfix itu? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Ini ada contohnya. Nah, ini kan notasi infix ya. 2 ditambah 3 dikali 5 itu sama dengan 17, bukan 25 ya. Kalau 25 kan 2 tambah 3 dikali 5 ya. 2 tambah 3 dulu kali 5. Ini enggak ada operator round bracketnya ya. Kurung buka, kurung tutupnya kan enggak ada. Jadi harusnya ini jawabannya 17. Nah, ini bisa dihitung oleh komputer kalau ini kita ubah dulu ke dalam bentuk postfix ya. Jadi gini, kalau kita ubah notasi infix ini ke dalam postfix, jadinya akan seperti ini. 2, 3, 5, bintang tambah. Ini yang notasi yang nanti bisa dipahami oleh komputer.
Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengubah notasi infix ini ke postfix ya? Bagaimana cara mengubah ini ke ini ya? Itu kita menggunakan stack. Dan juga bagaimana cara menghitung equation postfix ini? Kita juga menggunakan yang namanya stack ya. Jadi stack itu kita gunakan, yang pertama bisa kita gunakan untuk mengkonversikan infix ke postfix. Yang kedua, kita gunakan untuk menghitung notasi atau equation postfix itu sendiri. Gitu ya. Tapi sebelum itu, kita mulai dulu dari ini, menghitung kalkulasi dari equation postfix ya, atau notasi postfix ini. Tadi kan ada dua ya, ada dua cara tadi ya, ada dua kegunaan stack. Kita bisa gunakan untuk mengkonversikan infix ke postfix dan menghitung notasi postfix itu sendiri. Nah, kita mulai dari yang mudah dulu. Kita mulai dari yang ini dulu, mengkalkulasi notasi postfix ya. Jadi yang semula kita tadi menggunakan notasi infix sebagai manusia, kita yang Anda pelajari waktu SD dulu, Anda menggunakan notasi infix kan? Nah, bagaimana cara menghitung notasi postfix? Kalau misalnya kita punya notasi postfix seperti ini, sebetulnya hasilnya sama dengan notasi infix ini. Hasilnya sama-sama 17. Nah, tapi bagaimana cara menghitungnya? Oke. Ini ada beberapa rule ya. Ini adalah rule. Rule yang ada di notasi postfix. Rule yang kita gunakan untuk mengkalkulasi notasi postfix ya. Nah, ini ada 4 rule ya, tapi kita bisa lewati dulu. Kita langsung lihat contohnya. Kita akan lebih mudah memahaminya kalau kita punya, kita coba lihat langsung contohnya ya. Jadi gini, misalnya kita punya notasi postfix seperti ini ya, 31 19 minus 7 kali. Oke, kita melakukan iterasi di sini. Iterasi itu sebanyak jumlah operan atau operator. Jadi ada dua itu ya, dua macam jenis ya. Kalau kita punya notasi postfix seperti ini, ada 31 19 minus 7 kali. Yang angka ini 31 19 sama 7 kita sebut sebagai operan. Jadi nilai yang mau kita hitung. Sedangkan notasi yang minus sama kali itu kita sebut sebagai operator. Jadi ada operan sama operator. 31 19 7 ini adalah operan, minus sama kali ini adalah operatornya. Oke ya. Iterasi yang pertama, kita menemukan yang namanya operan di sini. Nah, 31 itu operan, 31 itu adalah operan. Maka yang kita lakukan, kita langsung push saja angka 31 ini ke dalam stack-nya. Kita coba lihat ya di sini. Ini adalah step-nya. Prepare a stack to hold the operand for the postfix expression. Jadi kita harus siapkan dulu sebuah stack untuk menghold ya, menampung ya operan dari postfix itu sendiri. Ya. Dan juga menampung hasil operasinya. Setelah nanti operan itu mau kita kalkulasikan menggunakan berbagai macam operator, kita juga akan simpan di stack itu sendiri. Jadi kalau kita lihat yang step pertama ini sudah kita lakukan karena kita sudah menyiapkan sebuah stack di sini kan ya. Aturan yang kedua, apabila kita menemukan sebuah operan ya, maka kita langsung saja push operan tersebut ke dalam sebuah stack. Karena ini adalah operan ya, 31 adalah operan, berarti langsung kita push ke dalam stack-nya. Toss itu apa? Toss itu adalah top of stack ya. Jadi karena stack kita hanya berisi satu item saat ini ya, top of stack-nya juga 31. Iterasi yang kedua, 19. 19 itu juga operan ya. Kita masih menggunakan aturan yang kedua. Kita menemukan operan, maka kita langsung push saja di stack-nya. Jadi kita push operannya menjadi 19 di sini. Toss-nya, top of stack-nya berubah dari 31 ke 19 karena stack itu menganut last in first out ya. Jadi top of stack-nya sekarang itu adalah 19 yang terakhir masuk ya ke stack-nya. Iterasi yang ketiga ini adalah operator ya. Nah, ini operator, bukan operan ya. Kalau itemnya itu adalah operator, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan di sini adalah yang angka 3, adalah step yang ketiga atau aturan yang ketiga. Apabila kita menemukan sebuah operator, kita harus pop ya, pop 2 operan yang terakhir dari stack ya. Terus kita kalkulasi, kita hitung dan hasilnya itu kita masukkan lagi ke stack-nya. Jadi di sini kita pop ya, 2 item yang terakhir ini kita pop 19 sama 31.
Nah, terus kita kurangi 31 dengan 19 itu. Jadi ketemunya adalah 12. Nah, 12 ini kita masukkan ke stacknya lagi karena 31 sama 19 ini sudah kita pop. Terus kita kalkulasikan ya menggunakan operator minus 31 dikurangi 19. Jadinya sekarang 12. 12 itu hasil kalkulasinya. Kita push lagi ke stacknya. Iterasi yang keempat ya. Item yang keempat ini adalah operan ya. Operan karena dia bukan operator kita langsung push saja ke stacknya. Setelah itu iterasi yang kelima. Yang kelima ini adalah operator ya. Jadi kalau operator berarti kita harus pop dua item yang terakhir, terus kita kalikan, terus kita push lagi ke stacknya. Jadi 84. Nah ini adalah step untuk menghitung notasi postfix ya. Bukan infix tapi postfix. Yang ini yang dipahami oleh komputer. Jadi komputer itu bisa melakukan kalkulasi itu hanya dua operan saja sebetulnya. Dia kalau misalnya angka yang mau kita masukkan banyak, yang dia lakukan adalah mengkalkulasikan tiap dua operan. Seperti itu ya. Oke, saya untuk mungkin Anda juga biar bisa mencoba ya. Saya punya contoh misalnya di sini. Saya pengen Anda coba tuliskan bisa di Excel atau di coret-coretan Anda. Misalnya saya punya operator postfix seperti ini, notasi postfix seperti ini. 4 ya, 3 kali 7 tambah 6 ini ya. Nah, kira-kira berapa kali iterasi kalau kita punya notasi postfix seperti ini ya? Saya coba perbesar ya. Nggak kelihatan ya. 4, 3, bintang 7 plus 6. Nah, oke. Kira-kira siapa yang bisa coba menghitung iterasinya ya? Ada berapa banyak iterasi? Silakan dicoba. Nanti yang bisa maju untuk mengerjakan di depan ya. Ya mungkin Anda bertanya kenapa sih harus belajar kayak gini, kan sudah ada kalkulator gitu kan. Ya tapi ini kan kita ingin mempelajari lebih dalam mengenai data structure ya. Jadi data structure di komputer itu ya kegunaannya banyak. Salah satunya ini untuk mengkalkulasikan perhitungan postfix ya. Oke, saya coba pause dulu recording. Jadi kegunaan stack ya, yang selanjutnya itu kita bisa gunakan untuk mengkonversikan infix ke postfix. Tadi karena komputer itu bisa memahami notasi infix itu setelah kita konversikan ke postfix kan ya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana cara kita mengkonversikan notasi infix yang biasa kita gunakan sehari-hari itu ke dalam notasi postfix. Itu kita juga membutuhkan yang namanya stack. Dan di sini kalau Anda lihat banyak rule yang bisa kita gunakan ya untuk mengkonversikan infix ke postfix ya. Nah, jadi untuk mengkonversikan infix ke postfix ya, kita juga butuh bantuan stack ya. Nah, dan juga kalau kita menggunakan notasi postfix ya, kita mengkonversikan notasi infix ke postfix itu, kita juga harus mengikuti beberapa rule. Di sini rule-nya banyak, ada 1, 2, 3 ya, 4, ya, 3 itu ada 2 ya, 3A sama 3B, 4 dan ada 5 ya. 5 ini juga ada 2. Jadi 5 ini kalau ada notasi bracketnya ya, karena di equation matematika itu sering ya kita punya notasi bracket. Nah, agar lebih mudah untuk memahaminya ya, kita langsung lihat example-nya saja. Kalau kita bahas satu persatu, rule-nya nanti terlalu lama ya. Jadi kita langsung lihat saja sampelnya. Misalnya kita punya notasi infix seperti ini. 2 dikurangi 3 dibagi 4 dikali 5. Tapi sebelum itu kira-kira ini berapa hasilnya? Kalau Anda sebagai manusia ya menghitung menggunakan notasi infix ini kira-kira hasilnya berapa ini? Minus atau plus? Minus ya.
2 dikurangi 15, ya, 15/4 ya. Atau 2 dikurangi minus, 3 dibagi 4 kali 5 itu berapa? 3 dibagi 4 kali 5, pokoknya 15/4 ya. 15/4 itu sekitar 3,75 ya. 2 dikurangi 3,75 itu sekitar minus 1,75. Nah, ini notasi infix. Kalau komputer mau menghitung, dia harus konversikan ke notasi postfix dulu. Sama, kita juga membutuhkan yang namanya stack di sini. Oke ya. Jadi di iterasi pertama ya, di sini kita punya yang namanya postfix ya, sama stack ya. Nah, jadi postfix ini adalah hasil notasi konversinya ya, resultnya ya. Nanti postfix itu outputnya ya, kalau sudah iterasinya sudah habis ya, berarti notasi postfix yang sudah merepresentasikan notasi infix yang kita miliki. Oke, kita mulai dari iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama ini sama ya, banyaknya iterasi itu adalah sebanyak operan dan operator yang ada di notasi infix kita. Kita mulai dari item yang pertama. Item yang pertama itu adalah operan. Nah, bagaimana jika operan? Kita mengikuti rule yang pertama, first rule. Kita coba lihat, first rule-nya apa? First rule-nya adalah jika kita menemukan sebuah operan, kita nggak perlu masukkan ke stack ya. Kita langsung tuliskan saja ke postfix-nya. Gitu ya. Jadi, we can conclude ya, that the order of the operand in postfix is always the same as the order in the infix ya. So, yeah, the first rule, if the item traverse from infix is operand ya, apabila item yang pertama dari infix itu adalah operand, maka kita bisa tuliskan langsung ke postfix stringnya. Jadi postfix itu bukan stack ya, postfix itu ya notasinya ya. Nah, first rule-nya adalah kita, karena kita menemukan angka 2 di sini ya, jadi 2 itu adalah operan. Kita nggak perlu masukkan ke stack, kita masukkan ke postfix stringnya. Gitu ya. Nah, postfix-nya sekarang 2, stack-nya masih kosong. Iterasi yang kedua kita menemukan yang namanya operator, minus ya. Minus itu adalah operator dan stack ya masih kosong stack-nya ya. Nah, kita coba lihat second rule, rule yang kedua. Kalau yang rule pertama tadi kita ketemu operan, operannya kita masukkan langsung ke postfix ya. Second rule ya, second rule-nya bagaimana jika item yang kita ingin konversikan dari infix ke postfix itu adalah sebuah operator atau bracket ya. Nah, di awal ini kita masih belum bisa menentukan kira-kira nanti minus itu mau kita gunakan langsung untuk operasi atau tidak kan ya, karena kita masih belum punya, kita masih belum melihat operator-operator setelah minus itu sendiri. Nah, jadi rule yang kedua, jika stack-nya masih kosong ya, empty stack ya, dan kita menemukan sebuah item operator ya, maka kita push operator itu ke dalam stack. Kalau kita menggunakan notasi infix, pastinya setelah operan itu pasti operator. Nggak mungkin ada operan-operan 2 kali kan, pasti ada operan di antara operan itu pasti ada operatornya. Nah, di sini second rule-nya adalah kalau kita menemukan sebuah operator dan stack-nya masih kosong ya, maka kita push langsung operator itu ke dalam stack. Sekarang stack-nya sudah ada isinya, yaitu isinya operator minus, yang mana operator minus itu adalah top of stack-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga ini kita menemukan operan ya. Jadi ini ya, kita sekarang sudah ada di posisi ini. Bentar. Kita ada di posisi ini sekarang ya. Iterasi yang ketiga, 3 itu adalah operan, sama seperti 2 ya. Jadi kita langsung masukkan saja 3 itu ke postfix stringnya ya. Jadi postfixnya sekarang ada nilainya 2 dan 3. Iterasi yang keempat, kita menemukan operator. Nah, operatornya sekarang adalah bagi ya, bukan minus ya. Nah, operatornya dibagi. Nah, bagaimana rule-nya? Nah, kita coba lihat rule yang ketiga. Third rule ya. Third rule ini kita coba lihat. Nah, third rule itu if the operator on toss
top of stack is lower than the operator read from infix string, then push operator read to stack. Jadi gini, operator kita yang tadi sudah ada minus di sini kan ya. Terus kita menemukan operator lagi yang mana operatornya ini dia lebih kuat ya. Jadi ingat ya, plus sama minus itu aturannya kalau di kalkulasi matematika dia perhitungannya kita tidak dahulukan. Kita kalau misalnya kita menemukan bagi atau kali maka itu yang kita dahulukan. Ordernya kali sama bagi itu lebih kuat daripada minus ya. Minus sama plus. Nah, kalau kita lihat di sini apabila dia lebih lemah ya, operator yang sudah ada di stack itu lebih lemah, maka kita push juga. Nah, kita push operator bagi itu ke dalam stacknya. Enggak kita pop ya, kita push karena yang ada di top of stack dari stack yang kita miliki itu masih minus ya. Nah, minus, terus kita punya bagi di sini. Jadi minus itu lebih lemah daripada bagi, jadi bagi ini kita push. Nah, jadinya seperti ini. Iterasi yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, kita menemukan operan ya. Operan, kalau operan gampang ya, kita nggak perlu masukkan ke mana, ke stack ya. Nah, kita langsung tuliskan ke postfix-nya. Terus iterasi yang keenam lah ini. Iterasi yang keenam ini kita menemukan operator kali. Yang mana operator kali ini dia itu kuat ya. Dan kita lihat top of stack-nya. Top of stack dari stack yang kita miliki ini sekarang adalah bagi. Nah, kita lihat di aturan ke biru. Nah, aturan ketiga B. Aturan ketiga B itu adalah kalau kita menemukan operator itu lebih kuat atau sama dengan top of stack, maka yang harus kita lakukan, kita pop ya, kita pop top of stack-nya ke dalam postfix. Jadi ini yang semula bagi ini kita pop, jadinya kita masukkan ke postfix string-nya. Terus kita push operator kali itu sendiri. Gitu ya. Oke, iterasi yang keenam sudah kita lewati, sekarang iterasi ketujuh. Iterasi yang ketujuh kita menemukan ini operan. Nah, operan kita langsung masukkan saja ke postfix-nya ya. Setelah itu iterasi yang ke-8 nggak ada, sudah habis ya di sini ya, sudah habis. Nah, kalau sudah habis berarti kita pop semua item yang ada dalam stack-nya. Jadi kita pop, kita ketemu kali dan kurang di sini. Nah, ini kalau Anda coba hitung ya, itu harusnya hasilnya sama ya. 3 apa minus 1,25 gitu kan ya. Oke. Jadi ini kita sudah memiliki yang namanya postfix di sini ya, postfix-nya dari infix ini. Nah, kalau kita lihat kan ini 3, 4 dibagi dulu ya. Terus dikali 5 baru dikurangi sama 2 kan ya. Kalau kita hitung secara manual pakai postfix tadi ya. Seperti itu kan ya. Nah, kalau dengan cara nanti ini kalau kita mau hitung juga menggunakan stack tadi ya, seperti cara yang dari band tadi, ya nanti ketemunya juga sama. Oke, ini saya coba clear dulu. Ya, ini kalau mau untuk menghitungnya juga butuh stack tadi ya. Oke, itu kalau kita tidak menemukan itu ya bracket ya. Tapi bagaimana kalau kita memiliki notasi infix yang ada bracketnya? Ya, gampang saja sebetulnya. Kita punya rule lagi, rule kelima ya. Jadi misalnya kita punya seperti ini ya. Kita punya infix seperti ini mau kita konversikan ke postfix ya. Jadi kalau kita punya bracket ya, jadi kita punya rule A sama rule B. Kalau rule A itu kita gunakan untuk opening bracket. Jadi opening bracket kita kalau kita ketemu opening bracket kita push langsung saja ke stack-nya. Gitu ya. Terus kalau kita punya closing bracket ya atau kurung tutup ya, maka pop operator from the stack and put it in the postfix. Jadi kita pop semua item yang ada di stack itu. Terus kita taruh ke postfix-nya. Jadi gampangannya kalau seperti ini ya. Ini kan iterasi pertama, dia open bracket ya.
kita langsung masukkan saja ke stacknya. Terus yang kedua ini dia operan, kita masukkan ke sini. Terus plus ini juga operator ya, kita langsung masukkan ke stacknya. Terus 3 ini operan, kita masukkan ke postfix-nya. Terus kita ketemu kurung tutup, nah, close bracket. Nah, close bracket ini dari stack-nya tadi plus sama ini kita pop ini kita pop. Nah, ini kita pop. Terus bracketnya kita hilangkan. Kita nggak perlu taruh bracket itu di dalam notasi postfix. Jadi di dalam notasi postfix itu tidak ada operator bracket. Karena dia sudah urutannya sudah sesuai dengan aturan kaidah perhitungan matematika ya. Nah, terus kita ketemu lagi ya di sini iterasi yang ke-6 ini operator ya, kita taruh di sini. Terus kita temukan opening bracket, kita masukkan ke stack-nya. Terus kita ketemu operan, kita masukkan ke postfix-nya, kita ketemu ini minus ya, ketemu minus, kita masukkan ke stack-nya lagi. Gitu ya. Nah, karena ini operator minus ini dia kan masih lebih itu ya, lebih lemah daripada stack. Jadi kita nggak perlu apa namanya pop ya di sini. Oke, terus yang iterasi ke-10 ini kita ini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 itu 5 operan kita masukkan. Terus yang terakhir itu kurung tutup ya. Nah, kurung tutup. Jadi ini kita pop, semuanya kita pop. Terus sudah tidak ada lagi kita pop stack yang terakhir. Jadi seperti itu. Oke, ini mungkin bisa lebih dipahami kalau Anda nanti mengerjakan tugasnya ya. Jadi sebetulnya kalau kita ketemu closing sama opening bracket itu mudah saja. Kalau ketemu opening baru kita masukkan gitu aja ya. Terus kita lakukan operasi seperti biasanya sampai ketemu closing bracket. Kalau ketemu closing bracket kita pop semua. Pop semua item yang ada di stack sampai dengan opening bracketnya, gitu kan ya. Nah, ini kan opening bracketnya sampai dengan minus, jadi yang minus saja yang kita pop ya. Di sini yang kita pop itu sampai minusnya saja, yang ada di luarnya opening bracket ini nggak perlu kita pop. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini, nah, pengalinya itu ada di belakang. Oke. Oke, mungkin sebelum saya jelaskan mengenai tugasnya, ada pertanyaan dulu? Iya. Gimana, sorry? Oh, nggak ada. Kalau di postfix-nya nggak ada tanda kurungnya. Karena di postfix itu sudah menunjukkan aturan operator mana yang mau diproses duluan kan. Nah, kalau di infix baru kita butuh bracket. Nah, ini yang dipahami oleh komputer yang postfix-nya. Oke, mungkin sambil itu melihat ya rumusnya seperti apa. Ini ada exercise. Ini silakan Anda kerjakan seperti biasa. Dikerjakan boleh di Excel ya, boleh di Word terserah, boleh juga di kertas terus difoto silakan. Anda coba lakukan perhitungan konversi ya. Konversi dari infix ke postfix. Setelah ketemu postfix-nya Anda hitung kalkulasinya. Jadi 1 sama 2 ini kita menggunakan stack. Kalau kita lihat di sini ada berapa iterasi nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 iterasi di postfix expression-nya ya untuk konversinya. Nah, kalau di perhitungannya ini harusnya sejumlah operatornya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 iterasi di kalkulasi postfix-nya. Oke. Jadi seperti itu, silakan Anda coba kerjakan terlebih dahulu, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya.